Ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Baik Bapak Ibu puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Dan yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca atau mendengar. Terlebih bagi kita yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, tema firman Tuhan dalam ibadah hari ini, dalam suasana minggu kedua setelah kebangkitan Tuhan Yesus, tema kita adalah percaya melebihi apa yang kita lihat. Percaya melebihi apa yang kita lihat. Terambil di dalam ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak Ibu, apa yang biasanya membuat kita bisa dapat mempercayai suatu berita atau suatu peristiwa tertentu? Umumnya, seseorang akan percaya kepada suatu berita atau peristiwa apabila berita atau peristiwa itu masuk akal. Ceritanya masuk akal, kita percaya. Tetapi kalau tidak masuk akal, berarti kita tidak percaya. Itu yang biasanya terjadi. Selain itu, apabila kita menyaksikan, melihat sendiri dengan mata kita, mungkin kita mudah untuk percaya akan sebuah peristiwa. Selain itu, berita atau peristiwa yang kita dengar itu sesuai dengan fakta atau kebenaran, maka kita akan mudah untuk percaya. Tetapi Bapak Ibu, ternyata dalam hal iman kepada Tuhan, tidak bisa demikian. Dalam hal iman kita kepada Tuhan, justru kita dituntut untuk percaya saja. Walaupun kita belum melihat. Tetapi kita diminta untuk percaya. Makanya di dalam nats pembimbing tadi, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum melihat, kita tidak melihat, tapi kita dituntut harus percaya. Ini adalah iman. Manusia seringkali menuntut bukti baru percaya. Tetapi dalam hal iman kita kepada Tuhan, justru kita diminta percaya saja. Walaupun belum melihat, percaya saja kepada Tuhan Yesus. Dalam firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, tentang situasi-situasi kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita renungkan Bapak Ibu, setelah kematian Tuhan Yesus di kayu salib, iman daripada murid-murid semua tergoncang. Itulah sebabnya ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka tidak percaya. Kita melihat di dalam Lukas pasal 24 ayat 10 sampai 11. Di sana menceritakan bahwa perempuan-perempuan yang datang menengok kubur Yesus pada waktu Minggu pagi itu, setelah mereka sampai di kubur dan ternyata Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, mereka pulang lalu kemudian memberitahu murid-murid. Tetapi ternyata murid-murid
mereka tidak percaya. Mereka justru mengatakan bahwa perkataan-perkataan daripada perempuan-perempuan itu adalah cerita yang omong kosong. Mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Tetapi Bapak Ibu, setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, baru mereka percaya. Mereka kemudian bersukacita karena mereka telah melihat Tuhan. Ayatnya yang ke-20 kita perhatikan. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, ada 2 murid yang tidak ada bersama murid-murid yang lain pada waktu itu. Bapak Ibu kira-kira tahu tidak murid siapa yang tidak ada berkumpul bersama-sama waktu itu? Waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, ada 2 murid yang tidak ada bersama-sama. Bapak Ibu ingat siapa saja yang tidak ada bersama-sama waktu itu? Yang pertama Yudas. Karena Yudas setelah dia menjual Yesus dengan uang 30 keping perak, dia menyesal dengan perbuatannya, lalu dia pergi melemparkan uang 30 keping perak itu ke dalam bait Allah. Setelah itu dia pergi menggantung diri lalu mati. Berarti sudah kurang 1. Satu lagi siapa? Hah? Ayat 24, siapa namanya di situ? Thomas. Jadi waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, waktu itu Thomas tidak ada. Nanti penampakan kedua yang kita baca hari ini, baru Thomas ada. Tapi awalnya Thomas tidak ada. Nah Bapak Ibu, Thomas adalah seorang dari 12 murid. Nama lainnya adalah Didimus. Tidak ada bersama-sama murid-murid yang lain pada waktu itu, ketika Yesus datang dan menampakkan diri. Thomas tidak lagi hadir di dalam persekutuan dengan murid-murid yang lain karena tergoncang imannya. Kemungkinan juga Thomas beranggapan bahwa kematian Yesus adalah akhir dari segalanya. Bahkan ketika murid-murid lain itu menceritakan tentang kebangkitan Yesus, Thomas sama sekali tidak percaya. Maka ayat 25 mengatakan, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi di sini Bapak Ibu, Thomas butuh bukti baru percaya. Jadi Bapak Ibu, dari sini kita melihat bahwa betapa mudahnya iman Thomas memudah. Padahal ketika Yesus masih bersama-sama dengan mereka, Thomas sendiri telah mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Bahwa Yesus akan menderita disalibkan, Yesus akan mati, Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada mereka sebelumnya. Kita baca Markus 9 ayat 31. Markus 9 ayat 31. Demikian firman Tuhan.
Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus sudah menyampaikan hal itu kepada mereka. Tetapi apakah mereka lupa? Mereka tidak ingat lagi akan setiap pengajaran Tuhan Yesus karena mereka tergoncang imannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian juga kita melihat bahwa akibat daripada Thomas tidak percaya, karena konsep pemahaman Thomas tentang Mesias masih terkontaminasi atau masih terpengaruh dengan ajaran Yudaisme yang menyatakan bahwa Mesias akan datang dalam semarak dan penuh kemegahan, bukan kesederhanaan. Yesus justru datang sebagai hamba yang sederhana dan malah menderita dan mati di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu, ternyata 3,5 tahun para murid bersama-sama dengan Yesus tidak cukup bagi mereka untuk mengenali Yesus dengan benar. Karena itu Yesus setelah bangkit, dia tidak langsung terangkat ke surga. Tetapi ia perlu untuk menampakkan diri kepada mereka, kepada murid-murid, untuk meyakinkan mereka. Yesus kemudian menampakkan diri kepada Thomas dalam ayat 27. Kita perhatikan ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi setelah Thomas melihat dengan matanya sendiri, setelah meraba bekas paku dengan tangannya sendiri, baru dia percaya. Setelah percaya, Thomas mengaku, ya Tuhanku dan Allahku. Bapak Ibu, dari kisah firman Tuhan yang kita baca ini, kita melihat bahwa ada perbedaan sikap Thomas sebelum dan sesudah Yesus menampakkan diri kepadanya. Sebelumnya, pada waktu Yesus disalibkan dan mati, Thomas mulai menjauh dari Tuhan, menjauh dari persekutuan dengan murid-murid yang lain. Kemungkinan Thomas kembali melakukan aktivitas pekerjaannya. Tetapi setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya, baru ia percaya dan kemudian mengaku Yesus adalah Tuhan dan Allah. Bapak Ibu, dari firman Tuhan yang kita baca ini, apa yang mau kita pelajari? Ada 2 hal penting yang harus kita pelajari dari firman Tuhan ini. Hal yang pertama adalah jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah kita. Saya ulangi, yang pertama adalah jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah kita. Sekalipun mungkin dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup yang berat. Misalnya masalah keluarga, misalnya masalah ekonomi, misalnya masalah kebutuhan hidup, misalnya masalah pekerjaan, misalnya masalah pendidikan anak dan lain sebagainya. Jangan hal-hal ini menjadi alasan untuk kita menjauhkan diri dari persekutuan ibadah kita. Mengapa? Karena persekutuan dengan Tuhan adalah hal yang sangat penting. Karena di dalam persekutuan dengan Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh.
Karena di dalam persekutuan dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan. Karena di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Satu orang baca dulu itu. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, terima kasih. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita diperhitungkan oleh Tuhan. Yang berikut, karena di dalam persekutuan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Jadi di dalam setiap persekutuan kita, kalau persekutuannya dalam hal ibadah, di situ Tuhan hadir. Baca lagi Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 10. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah. Ya. Jadi di situ sangat jelas Bapak Ibu, bahwa ketika kita berkumpul 2-3 orang kita beribadah, kita memuji Tuhan, di situ Tuhan ada. Karena itu kita tidak boleh mengabaikan yang namanya persekutuan. Persekutuan adalah tempat di mana kita saling menguatkan. Persekutuan adalah tempat di mana kita saling menopang, di mana kita saling mendoakan. Bahkan persekutuan adalah tempat di mana kita saling mengingatkan, saling menasihati satu dengan yang lain, sehingga kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam persekutuan dengan Tuhan, kita juga menerima lawatan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang akan menjadi kekuatan dan pedoman di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Mama, persekutuan itu sangat penting. Karena itu jangan kita menjauhkan diri dari persekutuan ibadah kita. Jadi Bapak Mama, kita semua yang hadir hari ini, setelah kita mendengar firman Tuhan ini, kita harus ingat, ya, tidak boleh ada lagi alasan-alasan tidak masuk gereja. Aduh, saya tidak masuk gereja karena masih pergi di sawah, pulang sudah terlambat, masih pergi ikat itu kuda di atas gunung, pulang sudah terlambat, lonceng sudah bunyi. Tidak ada alasan. Karena persekutuan dengan Tuhan itu sangat-sangat penting. Sekalipun di dalam kehidupan kita mungkin banyak pergumulan, sekalipun di dalam kehidupan kita mungkin banyak masalah, justru dalam setiap pergumulan hidup yang sedang kita alami itu, kita bawa dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga Tuhan menunjukkan jalan keluar bagi kita. Jadi jangan kita bergumul sendiri. Kalau kita bergumul sendiri, bisa-bisa kita stres sendiri. Jangan juga karena punya pergumulan, lalu larinya cerita pergumulannya, tulis panjang lebar di Facebook. Aduh, suami saya begini-begini panjang lebar di Facebook. Istri saya begini-begini panjang lebar di Facebook. Nah, kalau kita punya pergumulan, jangan kita ceritanya di Facebook. Tapi kita bawa ceritakan kepada Tuhan. Kita ceritakan kepada sesama anggota jemaat, sehingga kita saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Matius 11 ayat 28. Ada yang hafal ini? Ini ayat hafalan ini.
Matius 11 ayat 28. Kalau tidak hafal, baca. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih-letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, Yesus sendiri terbuka memanggil kita untuk kita datang kepadanya. Jadi jangan kita mengeraskan hati kita. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kelegaan daripadanya. Jangan kita menjauhkan diri dan ingin melihat dengan mata kepala seperti Thomas yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Dia mau melihat dengan matanya baru dia percaya. Hal yang kedua yang mau kita pelajari dari firman Tuhan ini. Hal yang kedua adalah percayalah kepada Tuhan dan jangan ragu. Percayalah kepada Tuhan dan jangan ragu. Bapak Ibu, dalam firman Tuhan ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus berkata kepada Thomas dalam ayat 27 bagian B, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bapak Ibu, konteks saat itu murid-murid sedang berkumpul dalam sebuah ruangan yang terkunci. Mengapa mereka berada dalam sebuah ruangan yang terkunci? Karena murid-murid mereka merasa takut. Karena pada waktu itu berkembang tuduhan bahwa para muridlah yang mencuri mayat Yesus. Hal itu membuat mereka takut sehingga ketika mereka berkumpul dalam ruangan mereka kunci semua pintu. Tetapi ternyata Tuhan Yesus menembus pintu yang terkunci itu dan masuk dan berada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi setelah Tuhan Yesus menempatkan diri kepada mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Disitulah murid-murid bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Begitu juga dengan Thomas. Di ayat yang ke-27 kita perhatikan. Setelah Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saat itu Thomas kemudian percaya, lalu ia mengaku dalam ayat 28, ya Tuhanku dan Allahku. Bapak Ibu, dari sini kita belajar bahwa dalam hal iman kita dituntut untuk percaya sungguh-sungguh.